Selamat berjumpa lagi teman-teman. Kita lanjutkan materi kita, yaitu materi statistik 2. Bagaimana kabar Anda? Semoga selalu sehat ya. Teman-teman, kita lanjutkan belajar kita tentang uji runtun. Pada minggu lalu kita sudah berdiskusi tentang how to lie with statistik ya bersama Pak Dewa. Dan sekarang kita lanjutkan tentang uji runtun. Sebelumnya saya review sebentar terkait dengan uji runtun ini ya. Kita ingat bahwa uji runtun ini perlu kita mengenal tentang runtun. Contoh 1, ini ada 6 runtun, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi runtun itu selalu kodenya sama ya, kodenya sama. Ketika berganti kode maka itu runtun yang baru. Banyaknya runtun ada 6, kemudian banyaknya huruf A itu ada 5, dan banyaknya huruf B itu ada 7. Kemudian contoh 2 itu runtunnya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, dan banyaknya tanda positif ada 10, banyaknya tanda negatif ada 4. Oke ya, saya kira ini semoga masih ingat. Kemudian bagaimana uji runtun itu? Uji runtun dapat kita lakukan untuk menguji yang pertama, apakah data itu diambil secara acak dari populasi, atau kalau ada 2 sampel acak tentunya, itu apakah berasal dari populasi yang sama atau tidak, gitu ya. Sehingga ada 2 hipotesis yang kita pakai, yaitu kasus 1 untuk pertanyaan apakah sampelnya acak atau tidak ya, itu H0 nya data sampel telah diambil acak dari sebuah populasi, dan H1 nya data sampel tidak acak. Untuk kasus 2, pertanyaannya apakah sampel acak itu berasal dari populasi yang sama atau berdistribusi sama, maka H0 nya adalah 2 sampel acak berasal dari populasi yang sama atau 2 populasi yang berdistribusi sama. Tentunya H1 nya adalah kebalikan dari H0, yaitu kedua sampel berasal dari populasi yang berbeda. Nah, sekarang kita mau melihat satu persatu beserta contohnya dan bagaimana cara melakukan ujinya. Yang pertama, langkah yang digunakan untuk kasus 1 ya. Kasus 1 tadi apa? Apakah data diambil secara acak gitu ya. Nah, kita menuliskan data berdasarkan pengamatan menurut urutan kejadian atau pemerolehan data. Setelah itu kita menentukan mediannya. Nah, bagaimana menentukan median? Kita ingat waktu di statistik 1, sampelnya kita urutkan nilainya, baru kita cari nilai tengahnya. Kemudian data kita coding. Bagaimana mengcodingnya? Yang lebih besar dari median kita beri tanda positif, dan yang kurang dari median kita beri tanda negatif. Tentunya positif dan negatif tidak harus ya, bisa A atau B. Kemudian kita hitung banyaknya runtun U. Kemudian kita hitung juga banyaknya tanda positif, kemudian beri simbol N1, dan banyaknya tanda negatif dan beri simbol N2. Untuk taraf signifikansi pada tabel batas kritis ini hanya disediakan untuk 5% ya. Jadi kita nanti hanya menguji untuk taraf 5% saja.
Dan nanti ada dua nilai, yang bagian atas itu untuk nilai minimumnya, bagian bawah itu untuk nilai maksimum atau besar, batas atasnya. Dan daerah kritisnya adalah H0 akan ditolak jika U, banyaknya runtun yang kita peroleh, itu kurang dari U tabel yang minimum, atau U, banyaknya runtun yang kita peroleh, lebih dari atau sama dengan batas atas di tabel. Ini batas kritis untuk runtun U, ya. Taraf signifikansinya hanya 5% saja. Ini sampai 20 dan ke bawah nanti sampai 20 sebenarnya untuk tabelnya. Kemudian yang kolom ini, kolom 5, 6, 7, 8 gitu ya, kolom angka 5 sampai 20 di atas ini itu diambil dari nilai terbesar antara N1 dan N2 nanti. Lebih besar yang mana, N1 atau N2? Kalau lebih besar N2 ya dipakai. Misalkan N1 nya 5, N2 nya 10, ya berarti di sini 10 ya. Kemudian yang ke bawah ini, yang baris, itu diambil yang terkecil antara N1 dan N2. Kalau tadi antara 10 dan 5 berarti 5 itu ya, 5. Maka membacanya adalah ini 10, ini 5, 3 dan 12. Batas bawahnya 3, batas atasnya 12. Nah, ini cara membaca tabel yang lebih lengkap. Untuk bagian atas ini pilih yang maksimum antara N1 dan N2. Yang bagian kiri ini pilih yang minimum antara N1 dan N2. Itu ya. Kemudian misalkan ini ada N1 sama dengan 8 dan N2 sama dengan 10, maka untuk menentukan nilai kritis kita pilih angka pada kolom 10 ya, karena yang terbesar kan 10 ya, dan pada barisnya itu angka 8 karena yang minimum itu 8 yang terkecil, sehingga kita memperoleh ini ya, angka 5 dan 15. Artinya apa? Bahwa batas bawahnya itu 5 dan batas atasnya 15. Itu cara membaca tabel nilai kritis ini. Nah, bagaimana contohnya? Contoh yang pertama, kasus 1, untuk menguji apakah sampel itu sudah acak atau belum. Misalkan berikut banyak barang rusak dari sampel berukuran 500 selama 30 hari berturut-turut. Jadi ada hari pertama sampai hari ke-30 saya mengambil 500 sampel begitu ya. Kemudian saya hitung yang rusak ada berapa. Hari pertama mendapatkan 6 yang rusak, hari kedua mendapatkan 9 yang rusak, hari ketiga 12 yang rusak, sampai hari ke-29 13 yang rusak, dan hari ke-30 itu ada 9 yang rusak. Pertanyaannya adalah apakah sampel tersebut sudah diambil secara acak atau belum? Nah, kita coba ya, kita coba lakukan penyelesaiannya. Dari data tersebut kita urutkan dulu berdasarkan nilainya. Tujuannya untuk apa? Memperoleh median. Ya, memperoleh median. Nah, setelah memperoleh median, kita nanti akan mengkode gitu ya. Nah, bagaimana mendapatkan median? Ini saya urutkan, ternyata yang atas ini ada 15 data, yang bawah juga ada 15 data, sudah urut gitu ya. Maka mediannya, karena dia 30, berarti mediannya berada di antara data ke-15 dan ke-16. Data ke-15 dan ke-16. Nah, data ke-15 itu yang ini 8, data yang ke-16 itu 9. Nah, maka kita rata-ratakan antara kedua data itu diperoleh nilai 8,5 gitu ya. Mediannya 8,5. Nah, sekarang kita beri kode positif untuk nilai yang lebih dari median dan negatif untuk nilai yang kurang dari median. Data yang
diberi kode ini data awal ya, urutan berdasarkan data itu diperoleh, bukan berdasarkan nilai. Jadi bukan yang ini lagi, bukan yang ini ya, bukan ini hanya untuk mendapatkan median, tetapi data yang awal ini tadi ya, data yang awal. Oke, data awal ini. Nah, inilah data awalnya ya. Semoga saya tidak keliru mengcopy paste. Oke, betul. 6 itu kurang dari 8,5, maka kita beri tanda negatif. Ini kita beri tanda positif karena 9 itu lebih dari 8,5 dan seterusnya ya, sampai 9 itu positif juga. Dari data tersebut kita memperoleh banyak tanda positif itu 15 dan banyak tanda negatif juga 15. Sedangkan runtunnya ada 16. Nah, bagaimana menghitung runtun? Ya. Ini 1, ini 2 sampai sini ya. Sampai sini 2. Ini 3. Ini 4. Ini 5. 5, ini 6, ini 7, 8, 9, ini panjang sekali, 9, kemudian ini 10, 11, ini tandanya udah ganti min ke plus. Kalau di sini nanti min, di sini min, berarti ini masih satu runtun ya. Kalau ini misalkan ini min, di sini juga min, di sini juga misalkan masih min gitu, maka itu satu runtun. Tapi ini karena berbeda berarti runtun yang berbeda. Ini 12, ini 13, ini 14, ini 15, ini 16. Oke ya, nggak bingung ya cara menentukan banyaknya runtun. Nah, sekarang penyelesaian berikutnya adalah menyusun hipotesisnya. H1-nya data sampel telah diambil secara acak dari sebuah populasi dan H1-nya sampel itu tidak acak. Taraf signifikansi 5%. Dan N1 sama dengan 15, N2 sama dengan 15, dan banyak runtunnya itu berapa? 16. Oke. Nah, dari tabel nilai kritis angka kolom 15 dan baris 15 diperoleh ini 10 dan 22. Artinya apa? Batas atas itu 10 dan batas bawahnya batas atasnya 22 dan batas bawahnya 10. Nah, daerah kritisnya H0 akan ditolak jika U-nya kurang dari 10 atau U-nya lebih dari 22. Nah, ternyata runtun kita tadi berapa? Ya, 16. 16 itu berada di antara 10 dan 22. Artinya apa? H0 itu diterima. Kalau H0 diterima berarti apa? Data itu telah diambil secara acak dari populasinya. Oke, bagaimana teman-teman? Semoga bisa ya dimengerti. Itu untuk kasus 1 gitu ya. Kasus 1 adalah menyelesaikan pertanyaan apakah sampelnya sudah acak atau belum. Nah, sekarang kalau sampelnya sudah acak, ada 2 ya. Pertanyaannya adalah apakah sampel itu berasal dari populasi yang sama atau paling tidak berasal dari distribusi populasi yang sama. Nah, untuk kasus 2 kita karena ada 2 sampel gitu ya, maka sampel 1
itu berukuran N1, sampel 2 berukuran N2, kita jadikan satu ya, menjadi, kita gabungkan ya, dan nilainya kita urutkan. Urutkan gimana? Urutkan ya dari yang terkecil sampai terbesar, entah itu berasal dari sampel 1 atau sampel 2 ya, kita urutkan aja jadi satu gitu ya. Kemudian gunakan tanda A untuk data sampel 1 dan tanda B untuk data sampel 2. Ini codingnya. Kalau tadi plus dan min, kalau sekarang A dan B. A itu untuk data sampel, kalau data itu berasal dari sampel 1, dan B untuk data yang berasal dari sampel 2. Kemudian kita hitung banyaknya runtun ya dari gabungan itu, dan kita cari banyaknya A dan B. Kalau banyaknya A dan B kan jelas N1 dan N2 ya, nggak perlu dicari lagi ya. Daerah kritis itu sama, H0 akan ditolak jika U yang kita peroleh, U runtun kita itu oke. Setelah kita mengetahui kasusnya, kita coba ya. Ini contohnya, diberikan data 2 sampel sebagai berikut. Sampel 1 5, 16, 12, 17, 8, 9, dan 12. Sampel 2 itu 20, 7, 14, 19, dan 10. Apakah kedua sampel berasal dari populasi yang sama? Gitu ya. Nah, langkah pertama kita urutkan dulu ini. Kita urutkan berdasarkan nilainya, besar nilainya. Jadi 5, 7, 8, 9, 10, 12, 12 itu ya. Jadi kita tidak mengenal sekat antara sampel 1 dan sampel 2. Kita urutkan semuanya. Ada 12 data. 5 dari sampel 2, 7 dari sampel 1. Nah, kemudian penyelesaiannya kita beri kode A untuk sampel 1 dan kode B untuk sampel 2. Urutannya jadinya begini. A B A A B A A B A A B B. Ya. Ada runtunnya ada 1, 2, 3, 4, ini 5, ini 6, 7, 8. Ada 8 runtun ya, 8 runtun. Selanjutnya kita beri susun uji hipotesisnya. H0, 2 sampel acak berasal dari populasi yang sama. Ini berdasarkan pertanyaannya tadi gitu ya. Nah, dengan taraf signifikansi 5%, N1 sama dengan 7, N2 sama dengan 5. Banyaknya runtun tadi ada 8 gitu ya. Nah, kita cek di tabel nilai kritis, angka kolomnya 7 dan angka barisnya 5. Diperoleh 3 dan 11. Artinya batas bawahnya 3 dan batas atasnya 11. Sehingga daerah kritisnya H0 akan ditolak jika U kurang dari sama dengan 3 atau U lebih besar sama dengan 11. Nah, padahal berapa runtun yang kita peroleh tadi? Iya, betul. Runtunnya 8. Ini ya, runtunnya 8. Nah, karena 8 itu antara 3 dan 11, dia tidak kurang dari 3 dan tidak lebih dari 11. Artinya apa? H0 nya diterima. Jadi kesimpulannya, 2 data berasal dari populasi yang sama. H0 nya diterima. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah ya untuk uji runtun ini. Kita hanya mencari uji runtunnya banyaknya runtun saja. Perhitungannya nggak rumit gitu ya. Perhitungannya tidak rumit. Hanya harus jeli apakah runtunnya itu betul atau enggak gitu ya. Banyaknya runtun yang kita peroleh. Butuh kejelian ketika codingnya. Nah,
untuk tabel yang kita berikan itu hanya untuk N1 dan N2 yang kurang dari 20. Nah, yang lebih dari 20 bagaimana, Pak? Maka pakai ini ya, pakai uji Z nantinya. Ya, pakai uji Z. Tetapi biasanya karena dia non parametrik gitu ya, biasanya datanya kecil. Karena datanya kecil maka sampel itu biasanya tidak berdistribusi normal ya. Kalau lebih dari 30 biasanya dianggap atau diasumsikan berdistribusi normal. Maka pakai uji parametrik yang sudah kita pelajari di statistik 1. Ya, ini untuk N1 dan N2 lebih dari 20. Nah, sekarang silahkan teman-teman mencoba, ada latihan 2 nomor ya, 2 nomor silahkan dicoba. Nanti akan kita diskusikan di grup. Ada 2 nomor ini, soalnya nanti bisa dilihat juga di PPT yang saya unggah di situs belajar teman-teman. Oke, baik, begitu. Saya tunggu diskusi dan pembahasannya di grup kurang lebih 20 menit lagi ya, 20 atau 30 menit. Oke. Oke, demikian teman-teman materi kita. Jangan lupa Anda subscribe channel ini supaya Anda tahu perkembangan materi kita selanjutnya. Terima kasih.